Oke. Oke, di Pak sudah bisa. Temannya yang Ellen sama Anton sudah bisa masuk juga ke itunya, ke EduNext-nya. Halo Pak, saya Ellen, saya sudah bisa Pak. Oke, sip ya. Berarti sudah semua bisa ya. Kasih Pak. Oke, saya share screen dulu materinya. Ya, jadi hari ini kita sama-sama mencoba bahas bersama mengenai mesin pasca panen untuk kelapa sawit. Dalam hal ini bagian pertama sebenarnya ya. Jadi dalam proses pengolahan buah sawit atau buah kelapa sawit menjadi minyak mentah sebenarnya, atau CPO atau crude palm oil ya. Jadi belum ke minyak yang kemudian sebenarnya bisa dijadikan minyak goreng. Jadi ada 2 tahap sebenarnya nanti. Kalau ada waktu atau kalau minggunya tidak ada waktu, mungkin saya share materinya yang bagian kedua, tapi hari ini bagian pertama kita coba jelaskan sampai ke mendapatkan minyak mentah atau CPO. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini perkebunan sawit ini cukup pesat perkembangannya dan bertambah terus dalam setiap waktu. Dan ini sepertinya dimulai pada tahun lebih kurang 1995-an begitu ya awal-awalnya. Sekarang sudah lebih kurang 25 tahun, luasannya sudah mencapai mungkin mendekati 14 juta hektar perkebunan sawit ya. Jadi ini sesuatu yang menarik juga. Untuk mata kuliah lain saya yang terkait sertifikasi bioproduk, sebenarnya ini tantangan tersendiri ya, bahwa ke depan ini kebun-kebun sawit ini harus disertifikasi sehingga dari berbagai aspek, baik legalitas, kemudian baik dari produksinya, baik dari ekologisnya maupun sisi sosialnya, itu harus tertata dengan baik. Jadi perlu sebuah sistem sertifikasi yang baik terkait pengelolaan kebun sawit ini. Sebelum ke sana mungkin saya jelaskan bahwa ini memang jenis sawit ini bukan asli Indonesia atau bukan endemik Indonesia, dan yang ada di kita itu didatangkan sebenarnya dari sekitar Afrika begitu ya, dengan nama ininya adalah Elais guinensis, dan kemudian ada jenis lain atau spesies lain untuk sawit ini adalah Elais oleifera, ini dari wilayah sekitar Brazil begitu ya. Jadi ada dua jenis sawit. Yang ada di kita adalah yang berasal dari Afrika sebenarnya. Jadi memang bukan asli Indonesia, tapi nggak apa-apa lah. Saat ini sudah berkembang pesat dan di Indonesia sudah cukup luas begitu ya. Nah sebenarnya Elais guinensis ini yang dikembangkan adalah dari varietas namanya Dura dengan Piscifera, dan diperoleh yang disebut dengan varietas Tenera atau tipe Tenera. Jadi tipe Tenera ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan inangnya begitu ya, Dura dan Piscifera. Jadi buahnya cenderung lebih besar, mungkin dengan tebal daripada vesikapnya yang cukup, perikapnya yang cukup tebal juga, dan mungkin ini dalamnya ada kernelnya juga lebih baik dibandingkan dengan indukannya Dura dan Piscifera. Ini yang dikembangkan saat ini. Kemudian ini spesiesnya tadi ya, Elais guinensis dari Afrika, tipenya Tenera. Kemudian biasanya jarak tanam ini ya, jarak tanamnya 148 batang per hektar, atau kalau 10.000 meter persegi dibagi 148 lebih kurang ya ukurannya 8 kali 8 meter lah. 8 kali 8 meter jarak tanamnya. Kemudian periode untuk pembibitannya perlu waktu 2 tahun, kemudian economic life-nya ini atau masa ekonomisnya itu sampai 25 tahun,
atau pohon ekonomi sebenarnya sampai 25 tahun, kemudian tinggi 2,3 meter, tapi kadang-kadang kalau sudah lebih tua lagi sebenarnya bisa lebih tinggi. Kemudian interval penebangan atau bukan penebangan, interval panen ini adalah 15 hari atau per 2 minggu, jadi dalam 1 bulan bisa dipanen sebanyak 2 kali. Kemudian jumlah tandan atau jumlah bunches per tahun rata-rata adalah 19 tandan per tahun dari 1 batang gitu ya. Beratnya tandan mungkin bervariasi, ada yang 25 kg sampai 50 kg per tandan. Jadi tergantung pada kesuburan dan faktor-faktor lainnya. Nah, berat tandan ini umumnya secara rata-rata adalah 10 sampai 15 kg, tetapi kadang tadi saya bilang ada yang sampai 25 bahkan 50 kg satu tandan kalau besar ya. Kemudian terdiri dari jumlah biji per tandan itu 1.000 sampai 3.000 biji. Kemudian ini presentasi minyak atau kadar minyak adalah 22 sampai 25% per tandan. Kemudian kernelnya atau inti sawitnya itu jumlahnya 4% dari perbandingan berat ya. Kemudian jumlah produksi kernel per tahun ini dari 1 batang pohon atau batang sawit sebanyak 8 kg, dan produksi minyak rata-rata per batang adalah per batang per tahun ya 42,5 kg. Kira data mungkin disebutnya morfologi ya. Oke. Kemudian bentuk buah oval, jadi ukurannya lebih kurang 5 cm, berat 1 biji 10 gram. Kemudian kandungan mesokarpnya atau buahnya adalah 83%. Kemudian minyak per berat mesokarp kering ini 75%, jadi cukup besar ya kandungannya ya. Jadi berat minyak per berat mesokarp keringnya ini 75%. Kemudian jumlah kernel atau jumlah berat inti sawit ini per buah itu adalah beratnya 7%. Jadi dalam bagian tengahnya itu beratnya mewakili dari seluruhan biji adalah 7%. Oke. Ini saya hanya mencontohkan saja sebenarnya ya. Jadi kalau kalian mendapatkan mata kuliah hasil hutan bukan kayu, biasanya ini saya sampaikan beberapa spesies penghasil minyak dengan kandungannya dalam persen berat kering. Misalnya adalah ini kacang macadamia, ini paling tinggi 75% berdasarkan berat kering, kemudian ada hazelnut, ada safflower, dan ini yang tengah ini adalah sawit ya atau minyak sawit, oil palm. Ini adalah 50% berdasarkan berat kering. Jadi dari berat kering 1 biji itu diperoleh adalah 50% total. Kalau tadi 75% itu adalah dari minyak berdasarkan mesokarp keringnya ya, bukan dari keseluruhan biji. Kemudian ya yang paling sedikit mungkin ya kalau kita membuat minyak jagung barangkali ya. Minyak jagung ini hanya 5% saja berdasarkan berat kering biji jagung. Bunga matahari cukup besar juga, bisa mendapatkan 40%. Dan kalau kita membuat minyak kemiri misalnya ya, dari buah kemiri itu rata-rata antara 35 sampai 40% juga untuk kemiri. Jadi hanya contohkan saja bahwa dari beberapa jenis spesies tumbuhan ya sawit ini cukup besar lah menurut saya. Ada antara 50% berdasarkan berat kering bahannya mengandung minyak sawit. Oke. Kemudian ini plantation atau perkembangan sawit di Indonesia. Ini kebetulan datanya memang tidak update lah, nggak apa-apa ya, sampai 2014, 2009 sampai 2014. Jadi total keseluruhan luas mungkin di sini ya. Ini luas arealnya ini ya. Luas arealnya adalah masih sedikit ya. Jadi sebenarnya sudah mendekati hampir 13 juta hektar setahu saya. Mungkin ini udah tidak up to date menurut saya materinya ya. Jadi ada perkebunan rakyat, perkebunan besar nasional, dan perkebunan besar swasta. Jadi ini ya. Oh ini kalau digabungkan ya menurut saya. Oke. Jadi ini warna ungu ini perkebunan rakyat ini sampai mendekati mungkin 5 juta hektaran, kemudian
perkebunan besar nasional ini di angka 2 jutaan dan perkebunan besar swasta ini angkanya lebih dari 5 juta begitu ya. Lebih dari 5 juta. Jadi total memang ya tadi saya bilang mendekati hampir 14 juta hektar. Sudah cukup luas ya. Jadi konversi dari tadinya hutan sepertinya ya atau mungkin kebun dan lain-lain saat ini sudah mendekati 14 juta hektar. Kemudian produktivitas ini yang paling banyak adalah dari perkebunan besar swasta. Jadi saat ini sudah banyak sekali perkebunan besar swasta ini yang mengelola kebun sawit, di samping mungkin tadi perkebunan besar negara dan perkebunan rakyat atau perkebunan rakyat ya. Ini ininya dan produktivitasnya apa? Produktivitas ini dalam kilogram per hektar dalam ribu sepertinya ya. Jadi 8.000 ton 8.000, oh ini produktivitas per hektar ya. Jadi sangat beda jauh antara perkebunan besar swasta ini mungkin sudah intensif dalam pemeliharaan atau pengelolaan manajemen kebunnya sehingga produktivitasnya cukup tinggi mendekati 8 ton per hektar. Kalau perkebunan besar negara ini hanya 4 ton ya, perkebunan rakyat mungkin di angka 3,5 ton, jadi belum intensif sepertinya. Tapi perkebunan besar swasta ini sudah cukup intensif dalam pengelolaannya dan dapat 8 ton per hektar mungkin ya sama dengan produktivitas beras dari sawah ya, sawah yang subur rata-rata bisa 8 ton per hektar. Jadi ini cukup banyak juga produktivitasnya. Oke. Jadi ini statistik kelapa sawit tahun 2016 ini. Mungkin yang bisa kita lihat dari sini adalah luasan ya. Luasannya ini sampai 2016 ini masih ya di angka mendekati 12 juta hektar dan saat ini sepertinya udah 13 juta hektar lebih lah sampai di 2020-an ini. Kemudian produksinya ini. Jadi kita secara produksi ini paling besar di dunia untuk produksi kelapa sawit ya. Kedua Malaysia. Di Indonesia terbesar, kedua Malaysia sebenarnya. Kemudian ini ada produksinya ya. Jadi kita nomor pertama Indonesia. Kemudian ini mensuplai 44% dari produk minyak sawit dunia. Kemudian Malaysia 43% dan sisanya ya ada Thailand, ada sedikit di Kolombia dan Nigeria. Ternyata di Brazil sendiri yang sebagai tempat asal dari sawitnya sendiri tidak terlalu ini mungkinnya tidak terlalu muncul, tapi di Indonesia ini adalah saat ini kita menempati urutan pertama atau ranking pertama untuk produksi minyak sawit ya. Jadi, artinya ya kita pun suatu saat dengan tanpa mengebor minyak bumi kita punya cadangan energi yang banyak terutama dari produksi sawit ini atau minyak sawit ini. Nah, ini secara processing atau secara proses dari pengelolaan atau pengolahan minyak sawit ini mungkin digambarkan dalam flowchart seperti ini. Jadi pertama adalah transportasi untuk tandan buah sawit atau FFB ini fresh fruit bunch ya atau tandan buah segar. Jadi kemudian tandan buah segar ini dikirim ke industri ya, ke industri pengolahan atau milling atau pabrik pembuatan CPO atau pabrik pengolahan CPO. Dan ini tahapannya di industri pengolahan pembuatan CPO ini adalah yang pertama adalah proses namanya sterilisasi, nanti kita pelajari ya. Sterilisasi ini dalam tekanan yang tinggi dalam sebuah wadah dengan tekanan yang tinggi dan suhu yang cukup panas barangkali ya, kurang lebih di atas 100 derajat Celcius. Jadi seperti dikukus lah, di steam begitu ya. Sterilisasi ini sebenarnya proses steaming ya atau proses steam pengukusan. Kemudian setelah dikukus ini atau disterilisasi ini dilakukan stripping atau sebenarnya ini adalah tracing nama lainnya. Jadi untuk melepaskan buah atau biji sawit atau mesokarp dan kernelnya dari tandannya. Jadi memisahkan biji sawit dengan tandannya. Sebenarnya ada proses lain yang tidak seperti ini. Jadi
pemisahan biji sawit dari tandannya itu pada saat sebelum proses sterilisasi. Ada juga yang seperti itu. Tetapi secara umum di Indonesia ini pemisahan antara biji sawit dengan tandannya itu dilakukan setelah proses sterilisasi, dan ini sepertinya lebih mudah karena sudah dikukus, sudah lunak, sudah lebih mudah dilepaskan antara biji sawit dengan tandannya. Jadi menggunakan rotary drum stripper atau drum pemutar yang memisahkan antara biji sawit dengan tandannya. Kemudian setelah terpisah, biji-biji sawit ini diekstraksi dengan cara biasanya dipres dengan menggunakan menggunakan semacam skrup besar begitu ya. Dengan cara dipres, kemudian akan terpisah antara minyak sawit yang memang ada di mesokarp atau di perikarp ya. Jadi mesokapnya akan mengeluarkan minyaknya dan akan terlepas juga sebenarnya terpisah di sini adalah inti sawitnya atau kernelnya. Jadi kernel akan bergabung dengan serat-serat atau serabut dari mesokapnya. Kemudian minyak yang masih kotor katakanlah demikian ya. Jadi dilakukan purifikasi atau pemisahan dengan kotorannya di dalam proses klarifikasi namanya mungkin nanti ya. Jadi setelah diklarifikasi kita dapatkan adalah CPO atau crude palm oil atau minyak mentah sebenarnya ya. Jadi di minggu ini kita hanya sampai kepada CPO dan memang saya tidak tahu ada waktu nggak karena kita ada libur 2 kali sepertinya ya. Jadi tahapan yang satu lagi kalau tidak ada waktu mungkin saya share saja. Bagian 2-nya adalah sebenarnya refining atau pemurnian dari CPO ini kemudian menjadi minyak goreng misalnya sisanya atau produk lainnya adalah misalnya margarin begitu ya. Jadi ada margarin dan minyak goreng atau mungkin turunan-turunan lainnya sebenarnya. Pada tahap kedua setelah CPO ini dilakukan refining atau purifikasi lebih lanjut. Oke. Jadi kita mulai dengan tahap awal sebelum pasca panen, yang jelas ada panen dulu begitu ya. Panen dulu atau harvesting ini kalau di kita mungkin istilahnya pendodosan. Pendodosan ini adalah proses pengambilan tandan sawit yang ada biji-bijinya diambil, dan ini tentu yang paling utama adalah tingkat kematangan dari buah sawit ini. Jadi tingkat kematangan buah sawit ini akan mempengaruhi kepada istilah kita rendemen barangkali ya, rendemen minyak sawit yang diperoleh atau berapa persen minyak sawit yang diperoleh sangat tergantung kepada ketepatan pada saat melakukan pemanenan ini. Ini contoh cara pengambilan seperti cara manual, atau kalau sebelah kanan sudah sedikit menggunakan alat mekanis. Jadi alat mekanisnya mirip-mirip dengan kalau kita melihat alat pemotong rumput ya. Jadi ada transmisi pemutaran atau transmisi putar untuk masuk sampai ke pisau itu adalah dengan semacam kabel yang berputar begitu ya. Jadi di sini ada mesin penggeraknya atau tenaga penggeraknya berupa motor bensin. Motor bensin biasanya motor bensin 2 tak di mana bahan bakar bensinnya digabungkan dicampurkan dengan oli. Kemudian tenaga putarnya itu melalui transmisikan melalui semacam kabel berputar dan sampai ke ujung pisau untuk melakukan pengambilan buah sawit atau pendodosan. Ada juga mungkin yang modelnya seperti chainsaw kecil begitu ya. Jadi ini untuk melakukan pengambilan atau pemanenan dari buah sawit tadi. Kemudian ini terkait harvesting ini, secara umum kelapa sawit ini mulai menghasilkan buah adalah pada usia 3 tahun gitu ya. Jadi pada umur 30 bulan atau menjelang 2,5 tahun ini sudah mulai belajar berbuah. Kemudian setelah 3 tahun ini ya dia akan lebih mulai komersil menghasilkan buah. Namun memang pada tahap awal ini hasil kelapa sawit masih relatif rendah gitu ya. Jadi begitu banyak buahnya. Kemudian berjalannya waktu saat kelapa sawit terus dewasa, hasil panen akan meningkat dan puncak produksi akan terjadi pada tahun ke-7 hingga tahun ke-18. Jadi cukup lama juga ya, 18 dikurangi 7, kurang lebih adalah produktivitasnya tinggi pada 11 tahun ini ya, 7 hingga 18 tahun. Kemudian akan mulai menurun lagi secara bertahap setelah 18 tahun.
Dan tadi umur ekonomis atau umur komersil dari kelapa sawit ini sebenarnya adalah pada sekitar 25 tahun, dan pada 25 atau 30 tahun memang harus di replanting, harus dilakukan penanaman kembali atau di replanting istilahnya, diganti dengan tanaman baru, dan mungkin akan bergerak lagi setelah 3 tahun, akan mulai belajar berbuah lagi, dan seterusnya. Jadi dengan kondisi yang ada saat ini sebenarnya ya seharusnya peluang kerja dan lain-lain di bidang sawit ini cukup terbuka luas. Dengan kebun sawit yang saat ini sudah cukup luas, artinya bidang pasca panen pengolahan sawit ini menjadi terbuka juga buat kalian. Oke, bisa lanjutkan. Nah, kemudian kelapa sawit yang dewasa menghasilkan sekitar 18 hingga 30 ton tandan buah segar per hektar dari 148 batang tadi ya, 148 batang per hektar tadi diperoleh rata-rata 18 sampai 30 ton tandan buah segar atau TBS atau FFB disebutnya ya tadi, fresh fruit bunch, atau kemudian hasil panen ini sangat bergantung pada tadi berbagai faktor ya. Jadi saya sering melihat kebun sawit yang tidak berbuah ya jelas karena memang proses pengelolaan perkebunan yang kurang bagus, terutama ya itu di kebun-kebun rakyat memang ya. Jadi tadi produktivitasnya pun hanya dianggap kurang lebih 3,5 ton per hektar per tahun ya. Jadi tidak banyak ya. Beda dengan kebun besar swasta bisa sampai 8 ton per hektar per tahun. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah umur dari batang sawit sendiri, atau boleh sebut pohon lah barangkali ya, walaupun tidak tepat lah. Jadi tanaman sawit itu umurnya pas pada produktivitasnya yang tinggi, jadi umur berpengaruh. Kemudian kualitas dari benih atau secara genetik dari ini adalah benih unggul, mungkin akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Kemudian faktor tanah dan iklim ya, ini juga sangat mempengaruhi. Curah hujan juga mempengaruhi, kesuburan tanah tentu saja. Kemudian yang cukup penting lagi adalah kualitas pengolahan perkebunan. Jadi memang kalau saya melihatnya di kebun sawit ini harus intensif dalam proses pengelolaan atau pengolahan ya. Jadi ada gulma dan lain-lain, memang biasanya harus dibersihkan setiap 3 bulan sekali begitu ya. Jadi harus intensif. Kalau tidak disiangi, tidak dibersihkan, kebunnya biasanya ya berbuahnya jadi kurang. Kemudian proses panen juga penting ya, kapan buah panen ini siap matang juga menjadi penting, dan pengolahan tandan buah segar yang tepat waktu juga akan mempengaruhi kepada rendemen minyak yang diperoleh. Kematangan TBS yang dipanen sangat penting untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas minyak sawit yang diekstraksi. Buah yang dipanen harus diproses dalam waktu tidak lebih dari 24 jam ya. Jadi untuk meminimalkan penumpukan asam lemak. Mungkin seperti kemarin di pasca panen tebu juga sama. Jadi pasca panen tebu itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Mungkin mengalami oksidasi dan lain-lain, dan kalau pada minyak sawit ini akan terjadi penumpukan asam lemak. Ini gambaran dari tandan buah segar atau TBS atau fresh fruit bunch ya, gambarannya seperti ini. Jadi pada saat sudah cukup matang, mungkin gambaran sebelah kanan ini ya, sebagian sudah ada yang menguning dan yang lainnya masih kemerahan begitu. Memang tidak seragam ya. Tapi ini saat yang tepat pada komposisi seperti apa. Oke. Ini contoh pengumpulan tadi tandan buah segar tadi, ada yang dengan menggunakan semacam alat bantu roda 3 ataupun manual dengan seperti batang linggis begitu ya, dipikul satu-satu. Kalau seperti ini didorong dengan bukan roda 3, roda 1 ya, alat pendorong roda 1. Mungkin ini seperti di mesin-mesin tahap awal ya, mesin sederhana dengan titik tumpu ada di mana, titik beban ada di belakang, dan titik tumpunya ada di beban di tengah, titik tumpu ada di ujung. Oke. Alat transportasi mungkin ada banyak orang mengembangkan bermacam-macam ya. Ada dengan menggunakan truk, ada juga dengan semacam alat bertenaga
mesin atau engine dengan menggunakan rodanya berupa roda rantai atau track shoe, saya menyebutnya. Ada juga yang mungkin track shoe-nya tetapi menggunakan rodanya dari karet, ya, rantainya dari karet. Kalau ini dari besi sepertinya ya. Atau mungkin modifikasi dari bajai sepertinya ini ya, bentuk seperti bajai. Tapi ini rodanya, oh ya rodanya 4 kalau ini ya. Kemudian ada juga ini. Jadi ini modifikasi berbagai alat ya, depannya pakai roda biasa, belakangnya menggunakan roda rantai berbentuk segitiga tetapi dari karet sepertinya ya. Jadi berbagai modifikasi alat ini. Kemudian ada juga orang menggunakan Moroka. Moroka ini setahu saya mungkin merek barangkali ya, merek Moroka ya. Jadi saya kebetulan waktu di mana ketemu dengan Moroka ini di Papua ini ya, di Papua tetapi bukan untuk sawit ini. Jadi di Papua ini untuk mengangkut kayu dari hutan mangrove yang akan dijadikan chip. Jadi bahan baku chip diangkutnya dengan Moroka. Ini tepat sekali digunakan terutama pada medan-medan yang agak basah begitu ya, agak berair dengan roda treknya dari karet. Jadi ini cukup membantu supaya tidak tenggelam begitu ya pada daerah-daerah yang mangrove atau berawa-rawa. Mungkin bisa kita lihat contoh gambarannya kalau di kebun sawit ya, sebelum saya lanjutkan. Oke, jadi Moroka ini sepertinya cukup efektif, terutama di daerah-daerah yang ya apa agak licin dan lain-lain. Jadi menggunakan trek shoe, roda trek, tetapi memang bukan dari besi seperti traktor ya atau bulldozer. Jadi dia menggunakan apa namanya dari bahannya bahan karet tebal. Dan ini sangat efektif untuk daerah kebun sawit yang kadang-kadang dibangunnya itu di atas hutan gambut, misalnya ya, yang cenderung tanahnya lembek dan berair, juga mungkin di daerah-daerah yang agak berawa. Oke, bisa lanjutkan? Ini contoh mungkin kegiatan replanting juga menggunakan atau seedling menggunakan Moroka ya, jadi sangat efektif pada daerah-daerah yang tidak datar, yang tidak bisa dilakukan oleh alat angkut yang lain ya. Misalnya truk tidak bisa lewat, tapi Moroka ini cukup efektif untuk
mengangkut bibit pada saat proses penanaman atau seedling. Bisa kita lihat contohnya. Kita lihat arealnya yang berawa, berlumpur. Moroka sedang membawa bibit sekitar 280 bibit yang berumur 9 bulan. Kita lihat traktor tidak bisa lewat, Moroka bisa melewatinya. Kita lihat dia bekasnya tidak terlihat, seperti tidak dilintasi Moroka. Jadi ini Moroka ini salah satu alternatif terutama dalam proses pengangkutan, baik misalnya dalam seedling atau bibit, juga terutama dalam proses panen ya. Di daerah-daerah yang berawa, di daerah-daerah yang banyak airnya atau licin, ini cukup efektif untuk proses pengangkutan. Ini saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah diangkut, ini buah sawit atau tandan buah segar ini akan diterima di pabrik. Mungkin sama dengan seperti kemarin penimbangan pada proses pasca panen tebu. Jadi biasanya penimbangan itu dilakukan bersama alat angkutnya berupa truk gitu ya, dengan jembatan timbang ini masuk ke jembatan timbang, kemudian berat bersih daripada tandan buah segar ini adalah berat kotor nanti dikurangi dengan berat truk pada saat balik. Jadi pada saat balik berat truknya ditimbang lagi sehingga data berat bersih dari buah atau tandan buah segar ini bisa diperoleh. Jadi berat kotor dikurangi berat truk pada saat pulang, maka diperoleh berapa banyak tandan buah segar yang masuk ke pabrik. Kemudian dikumpulkan, dan ini tidak boleh dari 24 jam, harus segera diproses, masuk ke alat yang namanya tadi. Yang sudah dijelaskan di flowchart tadi, masuk ke kegiatan namanya adalah proses sterilisasi ya, proses sterilisasi. Nah, jadi untuk proses sterilisasi ini harus masuk ke dalam wadah-wadah. Di wadah-wadah seperti ini ada semacam silinder, tapi 2/3-nya saja untuk menampung buah sawit. Ya, yang nanti ada lorinya dan masuk ke dalam silinder untuk proses pengukusan sebenarnya atau proses sterilisasi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masuk ke dalam semacam lori-lori berbentuk bulat, yang kemudian nanti dia masuk ke ke ruang atau silinder tempat melakukan proses sterilisasi. Nah, mungkin bisa dilihat ini contoh videonya. Ini mulai dari pendodosan sepertinya ya. Inilah biji sawit yang telah lepas dari janjangnya. Kalau di sini kita bilang brondolan. Ini warnanya sudah orange mendekati merah. Ini menunjukkan bahwa sawit-sawit yang ada ini sudah mulai masak. Masak untuk siap diproses di PKS. Kalau kita belah, biji sawit itu mempunyai susunan seperti ini. Jadi ini kita
perlihatkan, nampak yang hitam ini adalah cangkang, ini tipis, menunjukkan bahwa sawit-sawit yang kita produksi di sini, yang kita tanam, ini adalah jenis tenera. Dengan tenera, ini kandungan minyak yang ada di biji-biji sawit ini minimal kita ada 24%. Jadi ini yang warnanya kuning orange ini adalah mesokap. Disinilah kandungan minyak yang kalau diproses di PKS nanti akan diperas, dari sini keluar minyak. Kemudian yang putih ini adalah inti atau kernel. Kalau dalam proses di PKS ini akan kita hasilkan minyak inti atau minyak kernel. Sedangkan yang hitam ini cangkang, nanti dalam proses selanjutnya akan kita ambil sebagai bahan bakar. Kemudian di pool atau dikumpulkan lagi di sini yang disebut sebagai TPH, tempat pengumpulan hasil, langsung dibawa, karena kalau tidak diproses di hari itu juga kualitasnya akan turun. Jadi harus fresh. Itulah tantangan dan uniknya perkebunan dan bisnis kelapa sawit. Perkebunan sawit Sandabi di Bengkulu Utara dilengkapi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 30 ton per jam. Adapun mengawali proses pengolahan kelapa sawit ini adalah dengan mengangkut hasil panen berupa tandan buah sawit segar dari kebun ke dalam pabrik. Tandan buah sawit segar tersebut dimasukkan ke pabrik dengan cara dicurahkan secara gravitasi, untuk kemudian melalui pintu-pintu mekanis akan dimuat ke dalam lori-lori yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kettle boiler yang telah dipersiapkan untuk dilakukan proses perebusan tandan buah sawit tersebut. Sekarang saya sudah mulai berada di dalam lokasi PKS atau pabrik kelapa sawit. Nah, di bagian penerimaan ini kalau kita lihat truk-truk dari perkebunan atau dari tempat penampungan hasil buah kelapa sawit dibawa kemari, dilempar, didump kemiringan yang langsung masuk ke sini, maka hidrolik, pintunya buka tutup untuk dicurahkan ke dalam lori-lori. Dimuat sampai penuh, kemudian lori-lori ini akan dibawa masuk ke dalam tangki panjang, tempat di mana diberikan uap dengan tekanan 2,8 atmosfer dan juga sampai dengan suhu uap itu 130 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Tentu saja dia akan menjadi, kalau istilah kita, dikukus, nanti jadi lembut. Akan masuk ke tahap berikutnya lagi. Mau lihat? Inilah lori yang siap masuk, dari sini mutar, siap masuk ke dalam tangki-tangki untuk mengkukus. Oke, jadi itu adalah proses sterilisasi
Jadi tahap pertama dalam pengolahan sawit ini adalah tahap pertama adalah proses sterilisasi, dan untuk apa proses sterilisasi adalah kurang lebih demikian. Ini loadingnya, nah ini. Jadi tidak boleh lebih dari 24 jam sejak panen, tandan buah segar ini harus segera masuk ke proses sterilisasi. Jadi dilakukan dipindahkan ke pabrik menggunakan uap bertekanan tinggi tadi 2,3 bar, kemudian dinonaktifkan enzimnya. Sebenarnya ya tadi untuk menghindari pembentukan asam lemak ya, asam lemak bebas atau FFA ya, free fatty acid atau asam lemak bebasnya supaya tidak terbentuk atau mungkin tidak mengalami proses respirasi lah. Kalau sudah disterilisasi ini ya ada hama, ada penyakit, dan enzim yang masih bekerja dalam proses respirasi juga akan terhenti sehingga pembentukan asam lemak bebas tidak terjadi. Kemudian setelah dikukus, buah kelapa sawit ini dihancurkan dengan mesin press. Mungkin nanti berikutnya ya, limbah dan air dipisahkan. Oke. Nah, ini jadi menempatkan wadah di dalam bertekanan uap tadi 3 kg per cm persegi atau 3 bar pada suhu, kalau tadi dibilang 130 derajat, ternyata memang secara umum ada yang 143 derajat Celcius selama 1 jam. Jadi ini fungsinya adalah untuk inaktivasi enzim dan pencegahan meningkatnya asam lemak bebas atau free fatty acid. Difasilitasi untuk memfasilitasi juga pengupasan secara mekanis menjadi lebih mudah karena menjadi sudah lunak begitu ya. Bagian mesokarpnya ini sudah lunak, pengepresannya juga akan mudah, dan pemisahan dengan inti atau kernel juga menjadi lebih mudah. Dan ini persiapan perikarp juga untuk proses selanjutnya. Kemudian pengkondisian awal untuk meminimalkan kerusakan kernel ini. Jadi supaya kernel tidak rusak ya. Jadi karena sudah lunak, sudah lebih mudah dipres, dan ini juga menjadi aman untuk pembuatan minyak kernelnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu barangkali, mungkin silahkan boleh dipotong. Jadi kalau gambarannya dari mesokarp ini akan menghasilkan minyak yang disebut dengan palm oil atau CPO, crude palm oil, gambaran seperti yang di bawah. Kemudian kalau dari kernel bagian tengah ini atau inti, minyak inti adalah ya warnanya putih sebenarnya ya. Jadi crude palm kernel oil. Jadi ada 2 minyak sebenarnya yang diperoleh. Yang pertama adalah CPO dan kemudian CPKO ya, atau crude palm kernel oil atau minyak inti disebutnya tadi ya. Baik, ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Bisa diikuti materinya? Oke, baik, kalau tidak ada yang tanyakan mungkin saya lanjutkan. Ini adalah masih proses sterilisasi ya, coba cek dulu deh. Tandan buah sawit segar yang telah dimuat ke lori-lori, kemudian siap ditarik gerbongnya untuk direbus di dalam kettle boiler. Adapun proses perebusan di dalam kettle boiler ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit pada suhu 130 derajat Celcius dengan tekanan 2,8 bar. Oke, ini barangkali ini pas saja, sama ya dengan yang tadi. Jadi secara garis besar, dari proses di industri dari pabrik kelapa sawit ini adalah penerimaan tadi, TBS atau tandan buah segar, kemudian proses sterilisasi tandan, kemudian berikutnya adalah proses pemisahan ini ya, pemisahan antara biji dengan tandan kosongnya, dan diperoleh adalah tandan kosong yang menjadi limbahnya ini, dan ini kembalikan ke kebun sebagai pupuk, biasanya pupuk organik dikembalikan lagi ke kebun. Kemudian ada proses digester, ini pemanasan kembali sebelum pulp atau biji-biji dilakukan pengepresan untuk memisahkan antara minyak dan tadi ada serat atau serabut dengan intinya atau nutnya atau kernelnya. Dan kemudian dari minyak ini akan diklarifikasi atau dipisahkan antara kotoran dengan minyaknya, dan kemudian diperolehlah setelah pengeringan dan dipisahkan dengan air, diperolehlah minyak CPO tadi atau crude palm oil tadi. Kemudian untuk kernel atau inti dari sawit ini
maka dilakukan recovery lagi, dikeringkan intinya, kemudian dihancurkan, dipisahkan antara cangkangnya. Jadi pemisahan kernel separation itu memisahkan cangkang dengan intinya, yang kemudian inti ini bisa disimpan atau berikutnya adalah diekstraksi menjadi minyak inti atau minyak kernel. Kira-kira demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kemudian tahap selanjutnya setelah dilakukan dilakukan sterilisasi, maka dipisahkan antara buah dengan tandan kosongnya atau tangkai tandannya dengan menggunakan palm oil thresher, atau prosesnya disebut dengan stripping dengan menggunakan alatnya thresher atau stripper. Biasanya yang digunakan adalah berupa drum rotary drum thresher untuk proses stripping ini. Mungkin untuk lebih singkatnya bisa kalian lihat dengan cara seperti ini. Ini ilustrasinya. Tapi pada ilustrasi ini adalah berupa tahapan tandan buah segar yang memang tidak dilakukan sterilisasi dulu. Jadi ini langsung dilakukan pemisahan antara biji dengan tandan. Jadi biji tandan buah segar ini masuk ke dalam rotary drum thresher. Jadi untuk mendapatkan biji ya. Jadi pada bagian ini akan terpisah antara biji-biji sawit dengan tandan kosongnya atau tandannya, tandan buahnya. Kemudian berikutnya setelah dipisahkan, maka ini dilakukan pemanasan kembali buah yang telah disterilkan. Jadi mencampurkan buah pada suhu 90 hingga 100 derajat Celcius selama 20 menit, pemasakan kembali sebelum dilakukan proses pressing. Jadi ini untuk memudahkan melepaskan perikap dari inti atau kernelnya dan untuk memecah sel minyak sebelum diteruskan ke unit ekstraksi atau unit press. Dipanasan kembali biji-bijinya, kemudian dilakukan pengepresan atau proses ekstraksi. Oke. Nah, proses ekstraksi biasanya menggunakan alat press group yang akan terus menekan untuk menghasilkan campuran minyak dan air dengan ada limbah padatan dengan komposisi lebih kurang 66% minyak, kemudian air 24% dan padatan sebesar 10%. Kemudian sisa hasil dari pengepresan ini adalah mengandung serat dan inti atau kernel. Jadi kernel dan serabutnya akan terpisah dan kemudian ini minyak dan mengandung air dan padatan lebih kurang 10% yang terlarut di dalamnya. Ini akan terpisah dari sisa hasil press berupa serat dan inti kernel. Oke. Kemudian ini kalau sudah lebih jauh lagi sebenarnya minyak sawit mentah bersih ini keluar dari mesin sentrifugasi, tapi ini terakhir nanti ya. Kemudian tandan buah kosong dan limbah cair yang dihasilkan dari proses awal tadi biasanya didaur ulang dan menjadi pupuk cair dan pupuk organik yang akan dikembalikan ke kebun. Jadi untuk mengembalikan disirkulasikan kembali unsur haranya atau biomasanya ke kebun kembali. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah proses yang disebut dengan klarifikasi, adalah sebenarnya pemisahan, samalah kemarin dengan di proses pembuatan gula tebu ya. Jadi ada proses klarifikasi itu memisahkan antara nira atau jus yang mendapatkan nira atau jus yang terklarifikasi atau sudah bersih dengan kotorannya atau mud, begitu ya. Kalau kemarin di bagian kuliah dengan pembuatan gula tebu itu sebenarnya mud yang dengan cairannya dipisahkan kembali dengan rotari. Kalau di sini sebenarnya dilakukan pengenceran dengan air, pengendapan, dilakukan penyaringan untuk memisahkan serat-serat. Kemudian dipompa ke tangki pengendapan untuk memisahkan minyak dan lumpur ya, mirip seperti klarifikasian pada pembuatan gula tebu.
Dan kemudian di minyak dipisahkan dengan cara disentrifuge, kemudian di vakum ini untuk mengeringkan, menghilangkan airnya, dan proses pengeringan, kemudian setelah minyak CPO diperoleh dilakukan penyimpanan. Kemudian dalam proses ini akan dihasilkan tahap awal berupa slag ya, dengan lebih kurang masih mengandung minyak 10%, dan ini kemudian akan direklamasi atau diolah kembali dan diumpankan kembali ke tangki pengendapan utama. Jadi balik lagi ke tangki pengendapan utama dan disentrifuge lagi, dipisahkan lagi, dan seterusnya ya. Ini proses klarifikasi sebenarnya memisahkan antara cairan yang mengandung minyak yang sudah bersih dengan kotoran. Kotoran akan tersimpan di bawah. Kalau prosesnya adalah dalam wadah bulat, diputar, dan yang kotoran akan tersimpan di bawah, dan minyak yang bersih akan tersimpan di atas. Kira-kira dipisahkan demikian. Nah, ini seperti ini. Jadi adalah proses klarifikasinya. Jadi pada saat proses pengepresan ini, dari buah yang sudah diproses sterilisasi dan kemudian sudah digestion atau dipanaskan kembali, maka diperoleh minyak yang masih kotor. Kemudian ada hasil press cake-nya ini ya tadi berupa serat-serat ya, berupa serat-serat, dan juga ada kernelnya di sini. Mungkin kernel dan serat nanti harus dipisahkan kembali dalam tahap berikutnya. Dan ini ditambahkan dalam screening tank ini sebenarnya untuk melakukan penyaringan. Yang jernih, yang lebih bersih akan turun ke bawah, yang kemudian yang serat-serat akan tertinggal di atas dan dikeluarkan. Kemudian yang screening tank ini setelah agak bersih ini kemudian dilakukan sebenarnya di sini proses sentrifugasinya di sini. Jadi akan terpisah antara minyak yang sudah bersih dengan kotoran padat, gitu ya. Jadi alatnya namanya ini ya, alat pemisah sebenarnya, atau rotari. Mungkin kita bisa lihat nanti videonya ya. Jadi memisahkan antara minyak yang sudah betul-betul lebih bersih daripada kotoran, dan kotoran padatnya akan terpisah. Dan di sini screening adalah yang terbuang sebenarnya sel-sel atau serat-serat ya, serat-serat dan serabut yang terbawa, masih terbawa serat halus. Dan press cake ini sebenarnya adalah sisa serabut dari tadi, mesokarp tadi yang masih, dan kemudian inti kernel terbawa ke sini. Kernelnya. Bisa kita lihat videonya, kira-kira demikian. Ini orang memasukkan proses minyak yang hasil pressing dalam pemisahan ya. Ini CPO yang masih mengandung air, ini adalah padatannya. Oke, jadi itu yang dekanter tadi itu seperti itu cara kerjanya. Dia memisahkan minyak yang lebih bersih dan sudah menjadi CPO tetapi masih mengandung air. Kemudian di sini adalah berupa slag tadi ya, yang atau padatannya. Ini adalah limbah padatnya atau solid cake-nya, yang solid waste-nya yang sudah bisa dipisahkan. Oke, dan setelah diproses dikeringkan dan minyak diperoleh, sebenarnya di pengeringannya tidak muncul ya. Jadi setelah dikeringkan dan divakum, di drying, kemudian minyak CPO-nya diperoleh, ya bisa disimpan dalam cold storage, dalam volume-volume yang besar. Dan tempat penyimpanan biasanya dilapisi dengan bahan epoksi untuk mencegah karat pada logamnya. Minyaknya adalah berkadar air 0,1 sampai 0,12%, jadi tinggal sedikit sekali air, hampir tidak ada airnya. Dan kotoran pun harus kurang dari 0,02%, atau ya ini 2 ppm ya, hanya 2 ppm saja kotorannya.
Kemudian suhu dikontrol dengan penyimpanan pada suhu 32 hingga 40 derajat Celcius. Pada saat muat bongkar, suhunya dinaikkan 50-55 derajat Celcius, kemudian laju pemanasan 5 derajat per 24 jam. Jadi suhu dipertahankan pada kondisi yang terkontrol antara 32 hingga 40 derajat. Jadi secara summary atau secara ringkas dari processing atau alur proses dari minyak sawit ini dari tandan buah segar, kemudian diterima di pabrik, kemudian dilakukan sterilisasi atau dilakukan dengan pengukusan dengan mesin boiler, kemudian dilakukan proses thresher dengan drum thresher tadi atau proses stripping ya nama lainnya, kemudian dilakukan pressing untuk memisahkan antara antara mesokarp dan minyaknya ya. Jadi minyaknya keluar di sini, kemudian ya difilter, disaring, dipisahkan tadi untuk memisahkan antara minyak dengan kotorannya lah, intinya begitu ya. Jadi proses klarifikasi sebenarnya ini ya. Jadi klarifikasi untuk memisahkan antara minyak dengan limbah padatnya atau kotoran padatnya. Oke. Oke, baik sampai di sini yang tanyakan dulu. Silahkan mungkin sebelum saya lanjutkan biar dipotong dulu. Saya tutup dulu. Oke, kalau yang ditanyakan dulu mungkin silahkan. Yang tanyakan dulu. Baik, ada yang tanya dulu? Tidak ada? Cukup Pak dari saya Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan sedikit lagi ya materinya. Dan saja. Sini. Oke, jadi tidak banyak sepertinya processing sampai menjadi CPO itu tadi. Ini urutannya, jadi proses di pabrik yang utama adalah proses sterilisasi untuk sebenarnya inaktivasi enzim-enzim atau mungkin kalau kita di pasca panen adalah mencegah terjadinya proses respirasi lah yang akan menyebabkan nanti asam lemak bebasnya meningkat dan itu akan mengganggu pada proses mengurangi rendaman dari minyak sawitnya. Kemudian proses thresher ini memisahkan antara antara tandan sawit dengan biji-biji sawitnya. Kemudian proses pressure ini adalah mengekstraksi minyak dari mesokarp atau dari biji sawit dan akan terpisah antara serabut dan kernel akan keluar. Kemudian minyaknya akan diperoleh hasil berupa minyak yang masih kotor sebenarnya, kemudian diklarifikasi atau dipisahkan dengan filter mesin dan proses klarifikasi tadi memisahkan antara sisa-sisa serat yang halus dan kemudian dengan proses semacam sentrifugasi atau pemutaran maka akan terpisah padatan dengan CPO-nya. CPO yang sebenarnya masih mengandung air ya sebelum proses vakum, drying dan penyimpanan. Mungkin lebih detail kita lihat satu lagi, ini yang paling lengkap videonya. Di dalam rotary separator inilah buah sawit yang telah direbus tersebut akan terpisah sempurna antara tandan dan buahnya. Tandannya kemudian akan diolah menjadi kompos, sedangkan buah sawit akan diperas di mesin pemeras untuk diambil minyaknya. Minyak hasil perasan inilah yang kemudian dikenal sebagai crude palm oil atau CPO. Proses pemerasan buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak CPO beserta ampasnya. Ampasnya sendiri terdiri atas sisa fiber buah yang telah diperas dan biji.
Fiber ini dapat dibakar sebagai bahan bakar boiler, sedangkan bijinya dapat dipecahkan untuk diambil kulit biji sebagai cangkang dan juga isi biji yang dikenal sebagai inti kernel. Inilah merupakan hasil CPO yang berasal dari kulit buah pandan sawit ini. Oke, ini tadi proses pemerasannya. Nah, sementara pemerasan ini sendiri itu akan menghasilkan fiber yang sangat kering. Contohnya ini, fiber yang sangat kering yang memang sudah tidak ada lagi minyak dan airnya. Nah, dengan kondisi yang sudah halus seperti ini, fiber ini kita gunakan sebagai bahan bakar di boiler, kemudian untuk menggerakkan seluruh tenaga-tenaga listrik yang ada di pabrik. Nah, inilah hasil biji ataupun nut. Di dalam biji ini sendiri itu terdapat kernel ataupun inti. Nah, setelah ini dilakukan pemecahan, itu nanti akan terpisah antara kulitnya ataupun cangkang namanya dengan kernelnya atau inti. Nah, biasanya cangkang ini dan sampai saat ini juga kita gunakan untuk sebagai bahan bakar di pabrik kita ini, dan sebagian lagi itu akan kita ekspor keluar. Nah, kemudian yang di dalamnya ini itu akan terdapat ada kernel ataupun inti yang juga kalau kita peras itu akan menghasilkan minyak yang namanya minyak kernel atau PKO. Dan buah sawit yang sudah terpisah sedari awal di rotary separator akan diolah menjadi kompos untuk tanaman sawit di kebun. Ini adalah hasil limbah proses pembuatan CPO. Ternyata menghasilkan disebut kayak fiber-fiber ini. Ini bisa dipakai lagi untuk sebagai pupuk bagi tanaman sawit itu sendiri. Jadi hampir tidak ada sisa dari pohon dan buah sawit ini. Semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini bisa untuk pupuk. Serbut-serbut ini yang disebut sebagai kompos, Pak, ya? Kompos. Nah, kita berada di PT Sandabinda Lestari di Bengkulu Utara. Sini adalah pabrik Pure Palm Oil CPO yang luas kebunnya kurang lebih 3.000 hektar. Kita tanam tahun 2000. Kemudian kita membangun PKS ini, pabrik kelapa sawit ini tahun 2008. Dengan kapasitas 30 ton per jam, tapi dengan civil buildingnya sudah dicadangkan untuk 45 ton per jam. Oke, jadi demikian kira-kira proses dalam pengolahan sawit ya, pasca panen sawit dengan mesin-mesinnya sampai pembuatan CPO atau minyak mentah sebenarnya. Materi bagian 1 ini sampai pembuatan minyak mentah, tadi urutan prosesnya mulai dari yang pertama adalah sterilisasi atau
pemanasan atau pengukusan dengan boiler, kemudian rotary drum separator atau proses stripping dan tracing, memisahkan antara biji sawit dengan tandan kosongnya atau tandangan tandannya. Kemudian langkah berikutnya adalah atau tahapan berikutnya dilakukan digestion dulu, sebenarnya pemanasan ulang dengan suhu 95 sampai 100 derajat sebelum dilakukan proses pressing atau proses ekstraksi minyak. Dari hasil ekstraksi minyak akan terpisah antara CPO yang masih mengandung air sebenarnya dengan dengan serat-serat tadi atau serabut yang di dalamnya juga mengandung inti buah sawit atau kernel yang perlu dipisahkan kembali sebenarnya. Kemudian dari CPO yang masih mengandung air tadi diproses klarifikasi untuk memisahkan antara CPO yang sudah bersih dengan kotorannya. Dilakukan penyaringan yang pertama, kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk memisahkan antara CPO dengan limbah padatannya atau dengan kotoran padatnya. Oke. Baik, kira-kira demikian materi untuk hari ini. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan sebelum saya akhiri. Dan materi ini saya sampaikan sekali lagi tidak masuk dalam ujian tengah semester. Jadi untuk ujian tengah semester sudah saya siapkan dan sudah masuk di sistem LMS EduNext. Dan ternyata semua sudah bisa masuk, syukur ya. Jadi minggu depan pada jam yang sama kita lakukan ujian tengah semester. Waktunya saya beri waktu 90 menit. Kemudian soalnya ada beberapa variasi soal, ada pilihan ganda dengan esai gitu ya. Materi untuk UTS sampai dengan materi minggu yang lalu yaitu tentang mesin-mesin pasca panen tebu. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Oke, jadi tidak ada kendala untuk semua semua mahasiswa sudah bisa masuk ke LMS. Oke, mungkin Aulia silahkan. Pak, izin bertanya. Saya kepikiran gitu Pak, kan kalau penyulingan yang dapat minyak tuh minyak kayu putih juga lewat penyulingan ya. Nah, produk macam apa yang dapat disuling dan yang harus melalui digestion dan sterilization terlebih dahulu gitu Pak? Kenapa kalau minyak kayu putih disterilisasi atau di digestion dulu bisa naikin rendemennya nggak Pak? Oke, jadi Aulia ini dua hal yang terpisah. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu sebenarnya yang mengampu mata kuliah pengolahan hasil hutan bukan kayu adalah saya barangkali ya. Jadi saya membedakan ada yang pertama minyak atsiri begitu ya. Minyak atsiri dan kedua adalah minyak dan lemak. Nah, yang hari ini kita bicarakan ini terkait minyak sawit ini dia masuk ke dalam kelompoknya adalah minyak dan lemak. Dalam prosesnya untuk mendapatkan minyak dan lemak ini perlu adalah pengepresan sebenarnya ya, mengeluarkan minyak, ekstraksinya adalah misalnya dengan mekanis pengepresan dan panas. Tetapi kalau untuk proses minyak atsiri itu lain ya. Jadi minyak atsiri misalnya minyak kayu putih, minyak eukaliptus, mungkin minyak akar wangi, itu perlu proses namanya destilasi ya. Proses destilasi. Jadi diuapkan atau dipisahkan dengan cara pemanasan, diuapkan minyaknya dan tentu harus minyak-minyak yang sifatnya volatil ya. Kalau minyak atsiri ini minyak yang volatil yang bisa menguap dengan proses pemanasan. Kalau minyak dan lemak ini tidak bisa menguap walaupun dipanaskan, mungkin kecuali pada suhu di atas 250 derajat Celcius mungkin dia bisa menguap, tapi pada suhu hanya dengan 100-an derajat Celcius dia tidak akan menguap. Jadi bukan kelompok minyak yang volatil, tetapi kelompoknya adalah minyak dan lemak. Jadi sangat beda ya Aulia ya. Dan mungkin barangkali ide bagus juga, mungkin tahap berikutnya saya harus memperkenalkan misalnya mesin-mesin pengolahan minyak atsiri barangkali ya. Jadi beberapa ada minggu kekosongan, misalnya karena kebetulan memang ini masih transisi ya. Saya baru melepaskan tadinya berdua dengan Pak Dr. Indra Jodi, sekarang saya sendiri. Mungkin saya harus membuat materi-materi baru. Boleh juga mungkin ide Aulia nanti di tahun depan saya tambahkan materinya karena ada minggu kosong saya isikan dengan mesin-mesin untuk
pengolahan minyak atsiri ya, karena mungkin sejenis sebenarnya minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak eukaliptus, minyak karwangi itu alatnya sama sebenarnya. Itu Aulia ya, jadi dua hal yang berbeda ya. Yang satu dengan destilasi atau kalau tidak destilasi juga dengan metode lain adalah dengan metode ekstraksi dengan pelarut organik barangkali bisa ya. Atau minyak lemak juga sebenarnya bisa juga dengan metode pelarut organik tapi akan mahal prosesnya kalau demikian ya. Jadi harus dengan misalnya kita membuat minyak minyak kemiri, itu kelompok minyak dan lemak, kita juga bisa ekstraksi dengan metode misalnya dengan pelarut organik, bisa N-heksan, aseton barangkali ya kalau di laboratorium. Tapi kalau skala pabrik sepertinya agak berat lah kalau kita melakukan dengan proses ekstraksi dengan pelarut. Yang ada adalah lebih kepada proses mekanis dan fisik, dengan fisik panas tentu saja ya, panas dan tekanan. Itu kira-kira Aulia ya, dua hal yang terpisah ya, dua hal yang berbeda. Terima kasih Pak, jadi tercerahkan bahwa ada yang harus diperhatikan volatilitas. Volatil ya. Ya. Jadi yang minyak atsiri itu yang volatil dengan umumnya adalah dengan proses destilasi atau penguapan, diuapkan. Kalau ini dengan cara banyaknya adalah fisik, dengan secara mekanis dipres dan fisiknya adalah dengan panas biasanya. Jadi fisik dan mekanik kalau itu dengan destilasi uap panas. Baik, ada yang tanyakan lagi mungkin silahkan. Oke, jadi harapan saya barangkali kalian sudah ini KP belum ya? Atau sudah tahun lalu ya KP-nya ya? Belum, Pak. Oh, belum KP. Ya, mudah-mudahan ada yang mencoba lah masuk ke industri sawit ini ya. Apalagi sawit ini tadi saya ceritakan sebagai ya walaupun terlepas dari perdebatannya begitu ya. Jadi kalau negara-negara Eropa ini sebenarnya keberatan kita membangun kebun sawit itu, dan beberapa bagian teman kehutanan juga ya ada yang keberatan, tapi ya sekarang sudah terjadi lah bahwa kebun sawit di Indonesia cukup luas tadi, mungkin sekarang mendekati 14 juta hektar, itu bukan luas yang sedikit ya. Jadi hutan tanaman saja paling sekarang mungkin di angka ya belum mencapai 14 juta hektar sepertinya. Jadi kebun sawit sudah jauh lebih luas, artinya ke depan bahwa peluang untuk lebih mengembangkan sawit ini ke arah berbagai macam produk akan bisa diinikan ya, termasuk ke mungkin turunannya adalah biodiesel, bioetanol yang sudah dilakukan ya. Untuk biodiesel sekarang sudah campuran dengan sawit sebenarnya ya. Jadi kalau kita beli minyak diesel di pom-pom bensin itu sudah digabungkan dengan biodiesel sebenarnya sekarang ya. Kita bisa beli biodiesel yang sebenarnya bahannya adalah dari minyak sawit. Oke, jadi ke depan ya bagi teman-teman pasca panen ini peluang yang cukup besar dan bergerak di sana misalnya, dan yang KP juga mudah-mudahan ada yang ke sana saya kira ya, silahkan mencoba mengajukan. Dan selain itu juga ya memang kebun sawitnya sudah luas, dan mungkin dari sisi sertifikasi mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah sertifikasi bioproduk barangkali boleh juga mengarah ke sana dari sisi sertifikasinya. Sertifikasi ISPO saat ini masih baru menapaki tahapan SK-nya SK menterinya dari tahun 2015 mulainya, masih baru 5 tahun ini masih belum terbentuk dengan baik lah. Ke depan akan menjadi semacam mandatori barangkali bahwa setiap kebun sawit atau industri sawit harus disertifikasi yang terjamin aspek legalnya, kemudian aspek produksinya harus continue atau sustain, kemudian aspek ekologi dikembalikan tadi contohnya misalnya ya, aspek ekologi tadi contoh orang mengembalikan tandan buah segar hasil setelah proses pemisahan atau pemisahan pada rotary drum thresher yang dikembalikan ke hutan dikembalikan ke kebun sebagai pupuk atau fertilizer barangkali ya. Dan kalian sudah belajar itu kan, sudah belajar mata kuliah biorefinery atau kilang hayati ya. Disinilah peran dari kilang hayati tersebut. Jadi harapannya dengan kalian belajar kilang hayati itu bagaimana sebuah industri pengolahan sebenarnya adalah sustain dari berbagai hal, berbagai bidang dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi begitu. Ya memang kita tidak bisa menghabiskan semua biomasa, kita ambil semua, tidak ada yang dikembalikan ke kebun atau ke hutan, itu juga menjadi trouble juga.
kesustainablean atau keberlanjutan dari kebun dan hutan tanamannya mungkin akan terganggu juga. Jadi contoh tadi bahwa tandan buah sawit yang setelah dilakukan pemisahan atau proses stripping atau threshing dikembalikan lagi ke hutan. Suatu langkah yang bagus. Baik, masih ada yang tanya, mungkin masih ada waktu lebih kurang 10 menit lah kalau masih yang ditanyakan. Kalau terkait ujian sudah ada yang cek, saya sudah ini belum saya lakukan unpublishing ya, masih unpublishing, saya belum publikasikan soal, tapi sudah bisa melihat nggak di sana? Mudah-mudahan ada yang sudah mencoba buka EduNext-nya, atau mungkin saya coba share screen dulu deh EduNext-nya ya, jangan kebayang ya. Karena saya di bagian saya sebagai dosen mungkin tampilannya akan berbeda dengan di mahasiswa, jadi perlu dicoba juga mungkin. Mana ya? Nah, ini. Oke, jadi ini misalnya ini mesin-mesin. Bisa dibuka apa enggak ya? Apa yang bisa dilihat oleh ini kalian? Layarnya apa yang bisa dilihat pada layar? Pada monitornya? Tulisan PP 3204, Pak. Ya, yang machinery post harvest ya? Ya, jadi itu untuk materi sudah saya masukkan, tapi ini baru sampai ke modul 3. Jadi modul 4 nih saya kosongkan karena waktu itu libur ya. Jadi modul 5 ini yang sagu, tapi saya tadi mau masukkan ternyata agak gagal juga. Dan mudah-mudahan sampai besok semua materi sudah bisa saya masukkan. Jadi silahkan kalian, saya tidak akan berikan PDF-nya karena saya sudah ya susah-susah juga membuat video-video ini, sudah saya edit. Silahkan mungkin ya sambil didengarkan atau mungkin dipotong-potong bacanya, silahkanlah sambil catat kembali barangkali ya, karena akan lebih lengkap kalau dibaca dari video yang lengkapnya, ada diskusinya dan lain-lain begitu ya. Jadi kalau kemarin ada permintaan pertanyaan mungkin melalui Hanif ketua kelas, saya tidak akan berikan PDF-nya, silahkan ada bagian hal yang ada diskusinya dan lainnya. Jadi teman-teman yang tidak mencoba hadir dan tidak mencoba membaca ini dengan ini mungkin tidak akan ngerti kalau langsung lihat PDF-nya sebenarnya ya, apalagi ada video-video di dalamnya ya. Oke, jadi silahkan nanti mudah-mudahan malam ini atau sampai terakhir besok bisa saya upload semua untuk videonya dan linknya ke YouTube. Dan kemudian untuk ujian UTS ini ada di modul ke-9 ini ya, jadi kalau kalian klik akan muncul ujian tengah semester. Nah, jadi saya belum publish ini sebenarnya. Jadi kalau kalian klik di ujian tengah semester akan keluar seperti ini dan kalian bisa dengan open exam maka akan keluar soal. Sepertinya seperti itu ya. Walaupun saya karena tidak tahu juga tampilan di kalian seperti apa, atau mungkin dengan cara kedua adalah membuka exam langsung. Jadi kalau kalian klik exam, muncul nggak di layarnya? Halo? Muncul, Pak. Ya, jadi kalian tinggal open saja sepertinya. Dan ini ada dua bagian soal yang saya pisahkan antara yang pilihan ganda dengan yang pilihan ganda dengan yang esainya. Jadi kalian bisa langsung kerjakan. Jangan lupa ada dua package atau dua pak ya, dua pak soal, dua package soal ya. Jangan lupa ya. Oke. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Jadi sampai ketemu minggu depan di ujian tengah semester. Ada yang ingin tanyakan lagi mungkin silakan. Terkait tugas jangan lupa mungkin ya terkait desain ya dari sekarang ya merancang-rancang. Bahkan ada yang sudah selesai barangkali. Nggak tahu. Kalau sudah selesai mungkin artinya sudah siap dipresentasikan nanti dan Hanif sudah membagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok seperti yang tercantum pada MS Team barangkali kelompoknya ya.
Jadi silahkan mencoba ya mesin apa saja lah yang coba kalian gali, kalian modifikasi atau kalian desainkan mesinnya ya. Baik, ada yang tanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, mungkin tadi siapa yang kesulitan absen katanya? Si Yuda ya? Yuda, ya Yuda ya? Oke, Yuda nanti saya coba absenkan deh. Oke. Baik, ada yang tanya lagi? Satu lagi pertanyaan, kalau masih ada, silahkan. Kalau tidak ada, oke, silahkan dipelajari materinya. Saya akan coba uploadkan mulai malam ini. Mudah-mudahan besok sudah bisa terupload semua di LMS EduNext dan kalian tinggal buka saja. Apa namanya? Ya, kalau terlalu panjang videonya mungkin pas-pas saja. Yang penting pada bagian tertentu kalian bisa melihat hal-hal pentingnya begitu ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Saya tutup dulu ininya, rekamannya ya.